Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kaspa Indonesia. Oke teman-teman, kali ini kita sudah memasuki minggu ke-57 teman-teman ya, dimana saya nabung Kaspa 10.000 tiap minggu di Reku teman-teman. Oke, dan hari ini adalah hari Rabu teman-teman ya. Sebagaimana bisa dilihat, tanggal 16 bulan April tahun 2025. Dan ini portofolio Kaspa saya teman-teman ya, jadi masih minus aja di sini Rp206.000 atau kalau dipresentasikan itu 37% ya turunnya teman-teman. Nah, jadi sempat terendahnya nih sekitar 270-an teman-teman ya di sini kelihatan, atau ada tuh di atas 16 April ada tulisannya di situ 286.000 teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kayaknya pasar mau rebound atau gimana saya nggak tahu ya. Yang penting masih jauh lah dari target balik modal teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihat di holdings, nah ini saya pegang 271 Kaspa teman-teman. Harga rata-ratanya di 2063 ya. 100% portonya di Kaspa di sini. Durasi investasinya selama 394 hari teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi pasar masih bosen lah teman-teman ya. Maksudnya Bitcoin kan habis turun ya, ada rebound gitu kan. Kalau scalping bisa untung kan kalau pas lagi turun kita beli gitu kan, atau pakai leverage segala macem gitu. Tapi ya kalau saya nggak main leverage teman-teman ya. Jadi saya cuman beli, saya hold aja seperti itu teman-teman ya. Dan ini gak usah banyak pembahasan teman-teman ya. Saldo saya sudah ada 10.000 untuk beli untuk minggu ini ya. Kita sudah masuk minggu ke-57 teman-teman ya. Ini minggu ke-57 hari ini tuh. Oke. Nah, ini dia Kaspa di 1324 ya teman-teman. Sekitar segitu kalau kita beli dapatnya 100% sekitar 7,55 Kaspa. Konfirmasi dan swipe ke atas teman-teman. Selesai. Lihat rincian 16 April 2025 jam 9:41 malam ya, waktu Indonesia Barat. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Jadi ya DCA tuh ya begini aja, yang penting konsisten gitu teman-teman ya. Kita tuh nyempetin aja, kalau targetnya seminggu sekali teman-teman. Nominalnya gimana? Ya flat aja teman-teman. Jadi nggak usah minggu depannya tuh ditambahin nominalnya, ya nggak usah lah teman-teman ya. Flat aja, datar gitu teman-teman. Kalau saya kan di sini 10.000 berarti 10.000 terus teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa terus konsisten gitu teman-teman ya, karena ini perjalanannya bakal panjang teman-teman. Kripto ini perjalanannya bakal panjang karena ya mengharap-harap kayak bull market 2017 atau kayak 2021 ini belum kelihatan teman-teman ya. Kalau orang punya teori siklus 4 tahun sekali itu, ini udah gak masuk teman-teman. Siklusnya udah gak masuk, harusnya dari Januari udah naik gitu kan. Berarti orang ini pada di prank semua teman-teman, seperti itu. Tapi kalau kita dengan DCA ya kita nggak akan kena mental teman-teman ya. Kalau nominalnya kita kecil gitu ya, sesuai kemampuan atau uang dingin, itu tuh kita nggak akan panik gitu teman-teman ya. Apalagi kayak saya ini, saya upload kan 10.000 insya Allah bisa saya teman-teman tiap minggu, nggak ada beban gitu ya. Kalau ternyata ada orang bilang Kaspa bakal ke $10 ya saya bakal untung lumayan teman-teman. Jangan dibandingin ininya nominalnya berapa gitu, tapi dari modal yang saya keluarkan itu berapa persen untungnya gitu teman-teman. Kalau ke $10 berarti kan ini saya pegang sekarang nih 278 teman-teman ya, koin Kaspa. Kalau ke $1 berarti kan 278 koin Kaspa dikali $1, $278 atau sekitar hampir 5 juta lah, atau 4 juta sekian. Berarti kan kalau $10 berarti 40 juta gitu ya, atau 50 juta gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Apalagi ini saya effortnya minimal teman-teman. Effortnya cuma 10.000 gitu teman-teman ya. Dan ini udah dilakuin jauh-jauh dari hari ini teman-teman. Ya, setahun lebih, dari 18 Maret tahun 2024 teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi saya bisa terus DCA tiap minggu. Ada yang komen kripto bakal turun segala macam, turun kok dibeli gitu ya. Kok beli cuma 10.000, saya agak usah gak dengerin gitu teman-teman ya. Ya udah gitu ya, namanya DCA 10.000 sanggupnya segitu, ya udah 10.000 mending buat beli bakso. Ya udah gitu, beli bakso
satu mangkok gitu ya, sama mangkok apa 10.000 lagi ya buat beli kaspa gitu kalau punya 20.000 kan gitu teman-teman. Ya santai aja, di bawah santai lah gitu. Akhirnya saya bisa terus upload gitu ya. Ini tuh kayak macam inilah gabut saya tuh teman-teman. Rekam jejak ini tuh. Jadi kalau misalkan ini portofolionya nanti untung, kripto naik, kaspa jadi misalkan katakan kata orang tuh $10 ya. Ya saya juga percaya nggak percaya gitu ya. Saya juga nggak pandai menganalisa teman-teman. Saya nggak pandai meramal gitu ya harga bakal kemana. Saya cuman bisa beli seminggu sekali udah gitu. Pasar mau naik mau turun saya nggak tahu teman-teman, dan saya nggak peduli. Nah seperti itu. Yang penting kita tuh apa, waktu tuh diisi dengan baik teman-teman ya gitu, apa santai terus ya, kerja fokus gitu teman-teman ya, liburan ya liburan gitu teman-teman. Jadi nggak usah setiap saat ngeliatin kripto gitu ya, stres yang ada teman-teman. Nah seperti itu, buktinya ini setahun lebih aja DCA nih minus teman-teman 37% ya. Gimana kalau saya masukinnya 100.000 per minggu gitu atau 1 juta per minggu, ya kan pusing juga teman-teman gitu ya. Nah saya mampunya cuma 10.000, ya udah saya masukin segini, setiap minggu saya flat konsisten gitu teman-teman. Yang penting kan namanya investasi itu bukan seberapa besar modal yang ditaruh, tapi performanya, persentase untungnya. Lah ini kan rugi lu setahun lebih, ya nggak masalah sih bagi saya sekarang 37% minus setahun lebih, karena ya modalnya juga 10.000 teman-teman gitu. Coba yang kemarin-kemarin mungkin komen apa namanya, beli kok cuman segitu gitu ya, udah untung berapa gitu di pasar lagi turun gini. Masih mending kalau dia main future teman-teman ya. Kalau dia pasang short mungkin bisa untung kalau nggak kegocek naik gitu kan, atau kena short squeeze. Biasanya kan kalau turun tuh suka di mantulin dulu tuh, kena SL, kena stop loss, kena liquid dulu tuh apa yang posisi short, habis itu baru turun lagi. Kan short tuh susah teman-teman, nge-short itu susah, saya kasih tahu ya. Oke pasar turun, tapi ketika turun itu tuh pasti suka ada mantul dulu, diliquidin dulu tuh yang pasang short, biasanya suka gitu. Itu buat ngejebak yang pasang long atau buat beli gitu kan, pas naik wah mantul mantul beli beli beli, habis itu yang shortnya udah pada liquid dibanting lagi ke bawah teman-teman. Pusing lah main future tuh teman-teman ya. Kalau kayak beli hold kayak gini konsisten DCA tiap minggu gitu kan, nominalnya kecil santai, udahlah nggak usah dipikirin. Saya nggak, jujur saya kalau buka Reku ini ketika saya mau upload aja teman-teman ya. Ketika saya mau upload konten ini baru saya buka Reku tuh. Kalau nggak lagi mau buat konten, nggak mau ngerekam, ya saya nggak buka Reku teman-teman. Saya nggak intip ini portofolio gimana, berarti kan saya nggak stres, saya nggak mikirin ini portofolio teman-teman. Nah seperti itu. Tapi alhamdulillah saya ingat tiap minggu, wah saya harus upload nih Kaspa Indonesia gitu kan, udah masuk minggu berikutnya saya upload gitu teman-teman. Oke ya, mungkin sekian dulu teman-teman dari saya. Terima kasih yang udah nge-subscribe teman-teman ya, yang senantiasa setia menonton. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, sampai jumpa di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.